mungkin punya kekuatan, tanpa solidaritas kita tidak mungkin bisa menghadapi tantangan kebangsaan seperti intoleransi, polarisasi sosial, dan radikalisme. Tetapi bukan cuma itu alasannya. Secara teologis, mengutip almarhum Pendeta Eka, eksistensi gereja perlu relevan secara eksternal sebab gereja dipanggil untuk menjadi berkat di tengah bangsa Indonesia. Gereja yang relevan secara eksternal, pelayanannya perlu signifikan secara internal. Berdaya dalam mendampingi jemaat, menumbuhkan iman, memperkuat persekutuan, serta secara praktis menjawab kebutuhan umat di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Signifikansi pelayanan internal ini menjadi dasar penting karena gereja tidak mungkin menjadi berkat keluar secara eksternal jika dirinya sendiri tidak kuat. Gereja harus menjadi rumah bagi jemaatnya terlebih dahulu, tempat di mana dia mengalami pemulihan, penguatan solidaritas, dan pendidikan internal iman. Tanpa itu, panggilan keluar akan kehilangan kredibilitas dan hanya menjadi slogan kosong. Jadi perlu kita melayani secara signifikan ke dalam. Dengan kata lain, gereja perlu memiliki otonomi dan kemandirian daya dan teologi agar gereja bisa bersaksi. Gereja yang bergantung pada kekuatan eksternal, baik dari dukungan luar negeri atau kuasa politik, akan kesulitan merumuskan pelayanannya yang relevan dengan kebutuhan jemaatnya. Ada beberapa gereja, saudara, yang begitu bergantung pada kekuatan di luar dirinya, ketika konstelasi kekuatan politik berubah, sekarang keberadaannya gundah dan kalau nggak mau dibilang hancur. Misalnya di beberapa daerah di Sulawesi, ketika gereja-gereja bergantung betul pada kekuatan politik yang memberikan dukungan materi, begitu sudah tidak ada, sekarang gereja-gereja ini kebingungan. Jadi panggilan kemandirian daya, dana, dan teologi itu penting sekali untuk kita bangun. Tanpa itu, kita sangat bergantung pada pihak eksternal dan tidak mungkin kita bisa menjadi berkat keluar. Nah, ke depan saya pikir bagaimana GKPS yang relatif baik dalam hal ini perlu terus memperkuat fondasi pelayanan internal agar signifikan untuk jemaat yang dilayani. Tetapi saudara-saudara, itu belum cukup kita lakukan. Sejarah GKPS menunjukkan bagaimana GKPS berusaha menjadi gereja yang signifikan secara internal. Saya mengutip Martin Lukito Sinaga, beliau mengatakan bagaimana otonomi yang dibangun oleh J.W. Saragi itu pada dasarnya adalah perjuangan untuk mewujudkan perlawanan terhadap hegemoni luar, sekaligus pembelaan atas martabat budaya Simalungun yang terancam hilang atau termarginalisasi. Dan itu berhasil. Melalui GKPS, orang Simalungun bukan hanya mempertahankan iman Kristen, tapi juga mengafirmasi identitas mereka sebagai bagian sah dari bangsa Indonesia. Ini saya nggak ngobrol dulu dengan Pak Bungaran, tetapi semangatnya sama. Sehingga gereja tidak sekedar jadi lembaga ibadah, tapi juga rumah budaya dan menjadi agen transformasi sosial kebangsaan. Pak Martin Lukito menyebut GKPS adalah contoh bagaimana gereja suku dapat menjadi pilar civil society yang cukup signifikan secara internal. Jadi upaya menegaskan kesimalungunan bukan tindakan eksklusif, tetapi strategi inkarnasi Injil dalam konteks budaya lokal. GKPS tidak hanya membela martabat Simalungun, tapi membuktikan bahwa gereja suku dapat menjadi tempat di mana Injil mengakar, iman bertumbuh, dan kasih Allah bisa bekerja di tengah-tengah realitas sosial budaya masyarakat Simalungun. Dengan menjadi gereja yang kontekstual, GKPS menunjukkan
budaya bukan ancaman bagi kekristenan, tetapi lahan subur untuk menanamkan Injil. Gereja yang mampu berdialog dengan konteks budayanya, salah satunya bisa terlihat dalam eksistensi GKPS. Dan ini benar, seperti tadi Pak Bungaran bilang, dia tuh merasa dekat dengan Tuhan, nyanyi lagu dalam bahasa Simalungun. Karena Injil hadir berinkarnasi dan berhimpitan dengan budaya. Tetapi yang kedua, nah ini yang mau saya ajak kita berpikir bersama-sama. Kalau kita ingin GKPS itu relevan secara eksternal, melakukan oikumene kebangsaan, GKPS perlu bebas dari complex questions of marginality. Sebelum ini ya, apa yang terjadi pada GKPS sebetulnya sesuatu yang baik. Kontekstualisasi dan upaya GKPS secara internal menumbuhkan sense of belonging terhadap Protestantisme dan Simalungun. Namun itu belum cukup. Standar signifikansi pelayanan gereja adalah Kristus, sehingga gereja perlu merasa tidak pernah selesai dalam mencapai standar signifikan. Musuh terbesar spiritualitas itu merasa diri cukup, merasa diri mampu, merasa diri sudah selesai. Dan kadang-kadang para pendeta atau rohaniawan cenderung dihinggapi penyakit seperti itu. Merasa sudah selesai, sudah mampu, sudah cukup, sudah tidak perlu lagi belajar. Kita perlu mengapresiasi GKPS yang baik dalam menginkarnasikan Injil dalam konteks Simalungun, tetapi standarnya tidak pernah selesai. Sebab menjadi Kristen Simalungun mestinya menjadi unfinished Christian, menjadi orang Kristen yang tidak pernah selesai sebagai orang Kristen sekaligus orang Simalungun. Tapi panggilan kedua, dan menurut saya ini yang penting buat kita jawab bersama-sama, GKPS perlu mewujudkan eksistensinya yang relevan secara eksternal. Dalam pergulatan kehadiran Kristen di Indonesia, Pendeta Eka mengatakan seperti ini. Kehadiran Kristen di Indonesia hanya akan berarti jika ia menjadi kehadiran yang kontekstual, hadir dalam budaya, bahasa, dan realitas sosial di mana gereja berada. Nah, pada titik ini saya berani berkata begini, GKPS itu mestinya ada bukan hanya untuk orang Simalungun saja. Ia ada untuk dunia sebagaimana Kristus ada untuk dunia. Karena itu, GKPS perlu menegaskan sebagai tubuh Kristus, dia bersedia memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan keutuhan ciptaan di tengah bangsa Indonesia. Saya ulangi, GKPS perlu memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan keutuhan ciptaan di tengah konteks bangsa Indonesia. Saudara-saudara, di sini gereja-gereja termasuk GKPS perlu terus mengevaluasi dirinya. Saya mengutip tulisan dari Bergman. Dia mengungkapkan ada gereja-gereja yang mengidap complex questions of marginality. Pertanyaan-pertanyaan yang kompleks karena marginalitas. Pertanyaan-pertanyaan yang kompleks karena berada di pinggiran. Pertanyaan-pertanyaan yang kompleks karena posisinya bukan sentral. Pertanyaan-pertanyaan kompleks yang terjadi karena gereja cenderung fokus pada hal-hal yang sifatnya internal. Menurut dia, gereja-gereja yang mengalami pergulatan identitas marginal bukan hanya karena statusnya yang kecil secara sosiologis atau lemah secara sosial dan politik, tetapi juga karena marginalitas berlapis yang disebabkan dinamika psikologi. Kadang-kadang pelayanannya cenderung
tidak relevan. Kadang-kadang inward looking. Tadi saya bisik-bisik sama Prof. Binsar, ini baik dalam rangka kita melihat diri kita, mengevaluasi diri kita. Kalau dalam konteks gereja tertentu di Sumatera misalnya, sidang sinode besar itu selalu ramai dengan para pejabat yang mutualistis. Gereja membutuhkan, para pejabat juga membutuhkan. Menteri misalnya. Kita sudah mencoba mau mengundang menteri ya, tapi tidak jadi. Tapi poinnya begini saudara-saudara. Kadang-kadang GKPS, saya juga GKI, punya kompleks of marginality. Dia cenderung berada di pinggiran dan merasa cukup dengan melakukan pelayanan-pelayanan secara internal dan tidak memiliki teologi publik dan praksis teologi publik yang cukup baik. Secara psikologis, gereja-gereja yang seperti ini mengidap rasa tidak percaya diri, inferioritas yang disebabkan karena pengalaman sejarah yang traumatis, dan secara sosial mereka juga terkerangkeng dalam stigma, diskriminasi, atau stereotip kultural. Selain itu, ada teologi yang membuat gereja cenderung bertahan, cari aman, dan tenggelam dalam puas diri yang keliru. Teologi ini membuat gereja merasa semakin inferior. Dan akibatnya tanpa sadar, gereja jadi menarik diri ke dalam dan kehilangan sensitivitas mengartikulasikan panggilan profetis bagi lingkungan. Gereja seperti ini merasa cukup merawat diri sendiri dan merasa tidak cukup layak bersuara di ruang publik. Ekses negatifnya, dia cenderung kompromistik dan menjaga status quo dengan mendekatkan diri pada kekuatan politik jangka pendek, termasuk yang bersumber dari kekuatan politik di luar dirinya. Nah saudara-saudara, semoga tidak terjadi hal yang seperti ini dalam proses pemilihan pimpinan GKPS. Kita fokus pada, pun kalau berhasil, kita nggak berhasil seperti itu. Pemimpin yang didapat dari jalur transaksional tidak akan membuat gereja pergi kemana-mana. Dia jalan di tempat dan kepemimpinannya pasti hanya untuk balas jasa karena sudah didukung oleh pendukung-pendukungnya. Nah, saudara-saudara, saya tidak tahu apakah kecenderungan yang tadi disebutkan secara umum menjadi gambaran yang ada di GKPS juga. Bisa saja terjadi GKPS mengidap marginalitas berlapis. Ditambah, ini maaf kalau saya salah, memang saya cultural studies, tapi saya baru belajar juga konteks GKPS. Ada nilai budaya GKPS Ahab Simalungun yang mengungkapkan rasa memiliki, sense of belonging, dan rasa kebersamaan, sense of togetherness sebagai orang Simalungun. Ini saya kutip dalam tata gereja kita, betul ya? GKPS bisa saja tanpa sadar melokalisir kesaksian, persekutuan, dan pelayanan gereja hanya untuk konteks GKPS. Dia menjadi eksklusif, inward looking, dan cenderung tidak percaya diri dalam menyaksikan kasih Tuhan secara eksternal. Tidak percaya diri. Saya ngobrol dengan pendeta etika Saragi yang sekarang jadi sekretaris eksekutif di PGI. Menurut Pak Etika, kalau dia tidak salah, itu pertama kali ada pendeta GKPS jadi sekretaris eksekutif. Betul ya? Betul ya? Nah saudara-saudara, padahal saya harus jujur bilang, kapasitas, lalu kapabilitas,
komitmen dan pelayanan pendeta etika itu sejauh ini salah satu yang dilihat baik oleh teman-teman di MPH PGI. Boleh tepuk tangan lah. Ya, cerdas, analisanya dalam, komit, rajin, disiplin. Dan menurut saya ada banyak etika-etika lain dalam diri GKPS sesungguhnya. Ada banyak orang-orang yang kualitasnya itu sebetulnya outstanding, tetapi jangan-jangan karena kita dijebak dalam lapisan marginality yang tidak kita sadari, kita kemudian gak punya kepercayaan diri untuk keluar dari kesimalungunan yang pada satu sisi baik, tapi pada sisi lain kurang, belum bisa kita lakukan. Nah, saudara-saudara, bagian ini menurut saya penting untuk kita gumuli, kita refleksikan secara spiritual. Apakah kerinduan kita untuk menghadirkan Injil dalam konteks Simalungun kemudian menjebak kita dan melegitimasi kita pada rasa malas untuk bersaksi keluar, pada tanggung jawab oikumene kebangsaan, pada dorongan kita masuk ke ruang publik dan mewarnai ruang publik karena orang GKPS itu menurut saya orang-orang yang sebetulnya keren-keren, cerdas-cerdas, dan hebat-hebat. Orang kayak Pak Martin misalnya, ya ini orang GKPS ya. Dan saya kenal teman-teman GKPS itu cerdas-cerdas, pintar-pintar, tetapi entah kenapa, ini maaf kalau ada teman-teman HKBP ya, kok nggak seperti HKBP. Padahal itu abangnya kan? Abangnya kan HKBP. Ini adiknya agak beda dengan abangnya. Nanti kita diskusi. Saya nggak bermaksud berkompetisi, tetapi saya mau mengajak kita menelisik ke dalam secara internal supaya kita bisa mengeluarkan potensi terbaik kesimalungunan untuk berkat yang lebih luas. Itu maksudnya. Nah, saudara-saudara, menurut saya sidang sinode ini strategis dan penting didasari oleh upaya untuk memeriksa identitas GKPS yang tadi saya sampaikan. Apakah GKPS tanpa sadar melokalisir kesaksian, persekutuan dan pelayanannya hanya untuk GKPS? Dia menjadi eksklusif, inward looking, dan cenderung tidak percaya diri. Bagian terakhir, Habonaron do Bona. Semoga lafalnya benar ya. Nah, saudara-saudara, nilai Habonaron do Bona, kalau saya tidak salah, kebenaran adalah dasar atau fondasi. Sangat penting menolong GKPS menjadi GKPS yang relevan secara eksternal. Rasanya nilai tersebut bukan hanya mengartikulasikan semangat Simalungun, tetapi juga itu yang menjadi inti kekristenan. Maksudnya, kebenaran yang dimaksud GKPS mestinya bukan kebenaran kultural saja, namun kebenaran yang hakiki yang bersumber dari Kristus. Dalam pemahaman seperti itu, apa yang Kristus katakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, Yohanes 8 ayat 32, mestinya menurut saya menolong GKPS merdeka, bebas. Merdeka dari apa? Bebas dari apa? Merdeka dan bebas dari jebakan rasa cukup yang semu karena hanya fokus pada identitas Simalungun. Habonaron do Bona yang selaras dengan kebenaran Injil mestinya bisa menuntun GKPS menjadi saksi kebenaran Allah dalam setiap aspek kehidupan jemaat dan bangsa. Nah, bagian akhir ini saudara-saudara, saya mengajak kita melihat betapa relevannya Habonaron
Dobona tadi. PGI mengidentifikasi polikrisis ada 6. Krisis kebangsaan. Ini krisis yang terjadi karena tujuan berbangsa sampai sekarang belum terpenuhi. Salah satu kenapa ada bangsa dan ada pemerintah yang dipercaya rakyat supaya terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi sampai saat ini, setelah sekian puluh tahun kita merdeka, keadilan sosial itu selalu menjadi anak tiri dalam kehidupan bersama di bangsa ini. Ini mirip seperti sila kelima, paling pojok. Rasio Gini kita itu tinggi, artinya yang kaya sangat kaya jumlahnya sedikit, yang miskin sangat miskin jumlahnya banyak sekali. Yang kedua, krisis oikumene. Nah, ini terjadi karena gereja cenderung menganggap gerejanya adalah satu-satunya pemilik kebenaran surgawi. Gereja lain dianggap saingan atau dianggap orang lain yang tidak perlu diperhatikan. Yang ketiga, krisis ekologi. Saya nggak tahu dalam konteks Simalungun, tetapi saya percaya saudara yang hidup 15-20 tahun ke belakang di sini, dengan sekarang itu bisa merasakan bedanya suhu di Simalungun yang semakin panas sekarang. Bumi kita naik 1,5 derajat Celcius sejak dimulainya zaman modern. Dan menurut ahli, kalau 1,5 derajat Celcius kembali naik 100 tahun ke depan, 30% spesies bumi akan musnah. Dan kalau 30% spesies musnah, ini kan berpengaruh pada rantai makanan yang lainnya. Dan jangan-jangan nanti kiamat bukan hanya gara-gara Tuhan datang kedua kali, tapi kiamat didahului kiamat ekologi. Krisis selanjutnya, krisis pendidikan. Pendidikan Kristen dulu primadona, dulu keren, dulu menjadi kiblat dari pendidikan umat Kristen di kantong-kantong Kristen. Sekarang dari 100% sekolah Kristen, 90% sekolah kita posisinya decline. Tinggal tunggu waktu akan tutup. Apalagi kita bersaing di domain atau di wilayah di mana negara memberikan subsidi 20% APBN. Susah. Dugaan saya 90% sekolah Kristen ini tinggal tunggu waktu akan tutup kalau kita nggak berbuat sesuatu yang serius atau penting. Selanjutnya saudara, krisis keluarga. Saya baru saja membaca ada satu kelompok Kristen yang bersurat kepada PGI dan minta supaya PGI membantu ngomong ke satu sinode yang mendisiplinkan seorang pendeta yang anaknya hamil duluan dengan orang muslim. Pendeta ini didisiplinkan dan si pendamping yang mendampingi anak perempuannya bilang anak ini korban. Korban apa? Korban karena dia lack of love. Sebab si pendeta lebih mencintai pelayanan-pelayanan gereja dibandingkan anggota keluarganya. Anak ini kurang perhatian, cari perhatian, butuh legitimasi lingkungan. Dan dia hidup di tengah-tengah mayoritas muslim yang juga membuli dia, sementara ayahnya tidak punya waktu untuk mendengarkan keluh kesah dia. Lalu saudara dia gampang jatuh hati semata-mata gara-gara ingin mendapatkan perhatian gitu, dan dimanfaatkan secara seksual berkali-kali. Menurut saya kondisi seperti ini juga bisa terjadi dalam diri pendeta-pendeta GKI, bisa terjadi dalam diri pendeta-pendeta GBI,
dalam diri pendeta-pendeta HKBP, dalam diri pendeta-pendeta GKPS. Saudara, kenapa PGI mengidentifikasi keluarga sebagai krisis? Karena banyak sekali keluarga Kristen yang betul-betul mengalami krisis. Disharmoni, komunikasi yang buruk, sebetulnya sudah berpisah, tapi nggak cerai karena nggak enak sebagai orang Kristen, apalagi orang Kristen Batak. Tapi saudara, kondisinya sangat serius. Hasil survei, salah satu survei dari Bilangan Research Center mengatakan ada remaja-remaja Kristen, dan sebagian besar remaja Kristen itu pernah satu kali dalam hidupnya sempat berpikir untuk bunuh diri. Berpikir untuk bunuh diri. Saudara, saya takut itu terjadi pada anak saya. Pas dengar itu saya ngobrol sama istri dan seterusnya. Ternyata anak saya juga sempat kecewa dengan papanya. Papanya lebih sayang dan lebih mau pelayanan dibandingkan mendengar dia yang sedang pra-remaja bergumul secara seksual. Bingung bergaul dengan teman yang mungkin membuli. Saya sempat makanya minta maafin papa. Papa gak baik jadi papa kamu. Dan hubungan kami sekarang lebih baik. Krisis keluarga, saudara. Terakhir, krisis karena disrupsi AI, dan ini Pak Binsar ahlinya. Bagaimana kemajuan AI itu betul-betul melampaui pikiran kita, sehingga segala hal itu hampir bisa dilakukan oleh AI. Ketum PGI itu beberapa kali videonya disebarkan, dia ngomong dirinya sendiri nih, ada bantuan dari Kementerian Agama sekian puluh juta, silakan daftar. Banyak orang yang percaya. Padahal itu bukan Pak JK. Dan banyak lagi. Nah saudara-saudara, yang disebut sebagai polikrisis ini adalah krisis yang tidak bisa kita pisahkan satu-satu. Sebab krisis ini saling berkelindan dan satu sama lain saling memperkuat, sehingga bobot atau kualitas krisis menjadi sangat dahsyat. Polikrisis. Akarnya apa? Ketidakbenaran. Saya merefleksikan dalam makalah yang saya tulis, akarnya apa? Antroposentrisme yang mendorong manusia menaruh Tuhan hanya di ruang kecil kehidupannya, di ruang privat kehidupannya, dan hanya di gereja. Di luar gereja mereka bekerja, berpikir, berkata-kata, berumah tangga, bersekolah dengan dirinya sebagai pusat. Padahal kita tahu Protestantisme mengajarkan semua manusia berdosa dan kehilangan kemampuan untuk secara baik merepresentasikan kehendak Allah. Ketika antroposentrisme yang menjadi kultur dan prinsip kehidupan bersama, maka terjadilah polikrisis tadi. Kita semua diperbudak oleh antroposentrisme yang ternyata membuat kita menderita. Habonaron dobona, kalau dimaknai sebagai kebenaran yang memerdekakan karena Kristus, menurut saya sangat relevan dalam rangka kita merespons polikrisis yang dihadapi oleh masyarakat dunia dan polikrisis yang dihadapi gereja-gereja di Indonesia. Nah, kalau nilai ini dihidupi secara sungguh oleh teman-teman GKPS, menurut saya GKPS punya peran besar untuk menjadi salah satu gereja yang posisinya di depan dalam menjawab polikrisis yang sedang dihadapi gereja-gereja di Indonesia. Atau dengan kata lain, GKPS yang relatif baik atau signifikan pelayanannya secara internal bisa menjadi contoh bagi gereja-gereja bagaimana identitasnya bisa menjadi relevan secara eksternal. Atau GKPS bisa menghidupi praksis oikumene kebangsaan. Sekian, terima kasih.
Terima kasih untuk Pak Darwin Darmawan. Bapak Ibu hitaganupan anggo manghiutkun panorangta. Iya, sudah mendekati jam makan malam dan Bapak Darwin Darmawan juga akan segera ke bandara, Pak ya. Ya. Untuk pulang malam ini sebab besok beliau sidang disertasi di Universitas Indonesia. Maka kita putuskan apakah ada satu sesi untuk 2 orang saja. Lalu dengan demikian kita selesaikan. Bapak Ibu, saya kira demikian. Kami berikan untuk 2 orang, 1 laki-laki 1 perempuan, untuk memberikan tanggapan. Ternyata ada banyak ini ya. Tapi kalau kita banyak seperti ini, Bapak Ibu, kita akan dikejar dengan waktu makan malam. Sementara Bapak Ibu juga punya problem masing-masing soal ketahanan untuk staminanya. Maka saya kira 4 saja cukup. Sebelah di sini 2, sebelah sini 2, silakan. Iya. Langsung paling belakang 1, silakan Pak. Langsung Pak, langsung. Lobe. Dari sini. Tunggu Pak, tunggu. Pak Jondah tunggu dulu ya. Ada orang nokan dari Pudi? Nokan? Ya, yang di belakang itu angkat tangan 1, silakan. Ham, ya, Pak Nedipo. Langsung Pak. Dari perempuan Herna 2, 1 lagi di sini perempuan Pak Pak Jondah saya kira nantilah ya, Pak Ibu Rosmalina lah dulu supaya 2 perempuan 2 laki-laki untuk sesi ini. Silakan. Dari sebelah kanan dulu ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya. Jadi kami cermati apa yang disampaikan oleh Pak Darmawan tadi, masalah ada polikrisis. Oke, kenakan dulu ya, maaf ya, karena mau cepat aja tadi, takut kelaparan. Ya, kami dari Situa Julia Merdamani dari Resort Bagan Batu, Distrik 6. Jadi kami tertarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Darmawan tadi tentang polikrisis. Jujur Pak, mungkin kalau kita bisa ditanya, paling sulit menjadi pendeta masa kini dibanding pendeta dulu. Itu jujur kita. Tentu kalau kita lihat sekarang kemajuan teknologi itu membuat terjadi krisis, baik krisis keluarga. Kalau jujur kita Pak, zaman sekarang banyak perselingkuhan, rusak rumah tangga segala macam, anak-anak semakin sulit diatur. Itu akibat handphone Pak. Dan bahkan yang paling miris sekali, ke gereja saja orang tidak bawa Alkitab lagi, hanya mengandalkan handphone. Ternyata jujur Pak, kalau kita buka Alkitab pun di handphone, tanpa disadari kita udah menggeser-geser lagi lari ke Facebook, lari kemana, itu pada umumnya begitu Pak. Jadi tentu di sini perlu dipikirkan gereja masa depan, bagaimana penggunaan handphone ini agar tidak merusak tatanan baik keluarga. Terima kasih. Ya itu aja. Jadi maksudnya bagaimana tanggapan Bapak usaha kita, bagaimana penerapan handphone ini dalam kebaktian-kebaktian. Kami mungkin kalau yang tua-tua ini kami paling alergi selalu bawa, kalau kami yang tua ini selalu bawa Alkitab. Karena paling risih Pak. Nah, jadi saya rasa gitu aja Pak, mohon tanggapan Bapak untuk ke depan bagaimana penggunaan handphone ini di tengah-tengah kehidupan khususnya dalam peribadatan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Kembali pembicara berikutnya setelah Bapak ini harusnya Pendeta Herna ya. Langsung aja Pak ya. Nama langsung pertanyaannya apa biar kami catatkan. Iya, terima kasih. Saya Situa Sarlen Saragih dari Resort Sarimatondang, Distrik 9. Terima kasih Pak untuk paparannya tadi. Kebetulan untuk sinode kita hari ini, kedatangan kita untuk bersinode adalah salah satu tujuan utamanya adalah untuk memilih pemimpin untuk membawa GKPS ke depan. Yang menjadi kekhawatiran saya Pak, bagaimana pemimpin yang akan datang untuk membawa GKPS untuk menjadi gereja yang berkualitas, yang
mempunyai misi yang luar biasa. Mungkin di negara kita, bahwa di gereja kita juga mungkin akan terjadi krisis kepemimpinan, yang mana akan ada pemimpin yang terjadi transaksional. Kalau sudah ada nanti pemimpin yang sudah terjadi transaksional, cara khusus di GKPS, mungkinkah gereja ini, GKPS secara khusus, bisa seperti yang diharapkan? Mungkinkah kalau pemimpin yang transaksional secara khusus boleh membawa GKPS menjadi ke arah yang lebih baik? Ya. Kalau mungkin itu terjadi, bagaimana cara mengelaborasi sehingga yang kita mimpikan gereja GKPS ini menjadi gereja yang luar biasa? Atau sejauh mana kalau misalnya pemimpin yang transaksional terjadi, keberhasilan GKPS di masa yang akan datang? Tolong penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya, langsung saja Bu ya. Langsung saja ke pertanyaannya supaya bisa dicatat dengan baik. Baik, terima kasih. Saya Pendeta Herda Purba dari Resort Sari Matondang. Saya tertantang dengan penjelasan dari Bapak Pendeta Darwin. Saya menangkap seperti ini. Pak Darwin hadir di sini di sidang Sinode Bolon GKPS, menantang kami semua orang Simalungun secara khusus yang katakanlah yang GKPS, supaya jangan terlalu kalem. Kira-kira seperti itu ya. Dan menantang kami juga jangan asik di rumah sendiri, tapi beranilah keluar karena kita punya potensi untuk itu. Memang orang Simalungun punya kultur yang sangat kalem dan cenderung mengalah. Apakah itu mungkin yang mempengaruhi GKPS juga? Bahkan di dunia okumene juga tidak terlalu terlihat seperti itu. Kalau Bang Etika satu-satunya pendeta GKPS yang ada di PGI sekarang, mudah-mudahan ke depan akan banyak. Karena Sinode Bolon hari ini kami sudah ditantang untuk tidak asik di rumah sendiri, tapi kami bisa keluar berani dengan potensi yang ada. Tapi saya hanya mau sampaikan Pak Pendeta Darwin, orang Simalungun itu juga ada kultur seperti yang saya sebutkan tadi. Dia lebih suka mengalah, diam, tapi bukan karena tidak berani, kira-kira seperti itu. Kira-kira mudah-mudahan sidang Sinode Bolon ini menantang kami semua secara khusus pendeta-pendeta GKPS, sehingga kami juga menghidupi teologi kebangsaan. Kami menjadi orang pendeta GKPS yang tidak hanya asik di GKPS, tapi kami juga ada di ruang-ruang publik yang lainnya, tapi tetap menjadi pendeta, kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua, saya menantang Bapak Pendeta Darwin. Saya kira bukan hanya di gereja di kesukuan seperti ini atau di GKPS, kalau sudah ada periodisasi akan selalu identik dengan transaksional. Dan bagaimana PGI mengambil sikap tentang ini? Kalau di gereja-gereja, bahkan mungkin di gereja sekelas GKPS atau yang lebih besar pun, transaksional itu sudah tidak lagi menjadi hal yang sudah seperti rahasia umum, kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana PGI bisa mendorong gereja-gereja berani melakukan periodisasi kepemimpinan di gereja-gereja anggota PGI tanpa transaksional, sehingga kepemimpinan itu boleh dalam habonaronda bona yang sesungguhnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung di sebelah sini tadi Pak Pendeta Jondah juga ikut, tapi saya kira 1,5 menit bisa ya menyampaikan pendapatnya. Silakan. Ya, terima kasih. Saya Pendeta Juanda Raya Purba. Saya singkat saja pada Bapak Sekum PGI. Pertanyaan pertama, apa pandangan PGI tentang kepemimpinan perempuan? Karena saya perhatikan dulu ada Ibu Lebang, ketum PGI. Tapi di kepengurus sekarang, ketum dan sekum itu semua adalah laki-laki. Kenapa di PGI suara perempuan sepertinya kurang terdengar? Itu yang pertama. Yang kedua,
Simalungun ini, tapi bang, Simalungun ini kurang tertangkap kami suaranya. Coba agak jauhkan sedikit ya. Oh ya. Bagaimana pandangan PGI tentang kepemimpinan perempuan? Dulu ada Ibu Lebang ketum PGI. Sekarang ketum dan sekumnya itu sudah laki-laki. Apakah ini bukan kemunduran? Di gereja tetangga HKBP dulu juga ada perempuan yang menjadi pimpinan HKBP. Di periode ini juga tidak ada. Apakah ini kegagalan gereja kita? Karena gereja sering bicara soal kesetaraan, tetapi gereja tidak tegak dengan kesetaraan itu. Nah, ini pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana sikap PGI dengan intoleransi yang terjadi saat ini di mana-mana di Indonesia, yang baru-baru ini viral? Dan bagaimana sikap gereja kita di Indonesia dalam hal-hal semacam itu? Saya pikir kita Kristen ini solidaritasnya sangat rendah. Kebetulan Pak Sekum, orang Simalungun itu multi agama di dalam keluarga. Di setiap keluarga di Simalungun pasti ada yang Muslim, ada yang Kristen. Di sini agama bukan hal yang menjadi persoalan yang sering diperdebatkan. Tetapi kami heran ketika di luar sana terjadi intoleransi kepada orang-orang Kristen. Bagaimana peran gereja dalam hal ini? Terkhusus gereja-gereja yang ada di Pulau Jawa. Yang terakhir, sikap orang Simalungun. Saya apresiasi tadi Bapak mengutip Bapak Opung Pendeta Jewis Marsaragi dan Habonaron Domona. Habonaron Domona itu di satu sisi ini membuat orang Simalungun sulit untuk bergerak. Mengapa? Karena dia tersandera harus berbuat yang benar, tidak boleh melenceng dari itu. Ada hal yang sering dilupakan orang. Habonaron Domona, hajukaton dosa pada. Artinya kerjakan yang benar, tegakkan yang benar, jangan kerjakan yang batil. Karena ketika kita mengerjakan yang batil, maka ketidakadilan akan menimpa kita, kecelakaan akan menimpa kita. Itu sebabnya orang Simalungun kesannya dilamban dan tidak mau menonjolkan diri. Tetapi ini di abad kompetisi hari ini merugikan kita. Nah, pertanyaan saya, apakah karena sikap ini sehingga GKPS hari ini kurang nyaring suaranya dengan isu-isu yang Bapak sebutkan tadi, soal ekologi, soal gender dan lain-lain? Karena di sekitar Simalungun ini banyak sekali sekarang perampangan hutan, tetapi tidak ada suara GKPS yang signifikan untuk itu. Dan sampai ini juga, maaf kalau saya salah, PGI juga tidak pernah bersuara tentang itu. Jadi saya mohon maaf, ya PGI kalau boleh mampu menjadi garda terdepan, menjadi wakil dari semua orang umat Kristen di Indonesia ini untuk ikut dalam hal memperjuangkan GIPC tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya, berikutnya kami challenge untuk 2 menit ya. Oke, terima kasih. Saya Langsung. Penginjil Rosmalina Damanik, Pendeta Darwin. Kita kemarin pernah ketemu di podcast ya di Jakarta. Oke. Nah, yang mau saya sampaikan sebenarnya sudah disebutkan sama pendeta itu tadi. Iya. Ya, tapi saya mau sambungkan saja dikit tadi tentang gender ya, supaya memang benar-benar bisa diterapkan di payung PGI termasuk GKPS. Oke. Terus yang kedua, kita tadi sudah banyak tahu tentang krisis-krisis itu. Kita sangat tahu tentang itu. Tinggal solusinya nih, bagaimana kita? Itu pasti sudah tercatat juga di dalam register kita nanti. Tapi apa solusinya? Jangan-jangan hanya nanti di buku saja gitu loh. Nah ini sekarang yang perlu. Jadi untuk itu saya sambungkan apa program PGI yang bisa dikaitkan, disambungkan ke gereja-gereja yang ada di bawah payung PGI itu termasuk GKPS. Bolehlah kita kerjasama Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu ini menepati janjinya. Silakan Ketua Nedipo. Cepat, tepat, langsung ke topik masalahnya. Silakan. Bodora mikna lebih nokan ayai bagi Hamuse. Silakan.
Sekum PGI yang terhormat, yang pertama saya mau menanyakan, nama saya Situan Edi Ipo Saragi, utusan GKPS Resort Raya. Kita sudah tahu Bapak sudah menyampaikan berbeda orang Batak Toba dengan Simalungun, dan Bapak sudah menyampaikan apa yang menjadi ketertinggalan kita akibat itu. Tapi saya ingin bertanya kepada Bapak, kalau ada analisa SWOT dari amatan Bapak terhadap orang Simalungun dan GKPS, apa sebenarnya kekuatan GKPS dengan kultur seperti itu, supaya itu menyemangati kami yang bersinode ini. Yang kedua, adakah hubungannya minimnya pendeta GKPS dan pemuda GKPS berorganisasi semacam DKMKI atau GAMKI terhadap keikutsertaannya dalam gerakan oikumene di PGI? Yang ketiga, apa sikap PGI terhadap diundurnya Pesparawi Nasional ke tahun 2026? Saya mau bertanya, apa alasan dibalik ini? Ketika forum atau kegiatan umat lain tidak ditunda, kenapa Pesparawi Nasional itu ditunda? Pak Sekum, ada banyak anak-anak yang menangis karena harusnya dia sudah ikut berlomba pada tahun 2025, tapi karena diundur 2026, umurnya tidak lagi sebagai anak paduan suarana. Terima kasih. Iya, terima kasih. Apakah Bapak sudah catat? Oke, langsung saja ke Pak Darwin Darmawan, silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaannya kritis dan baik. Nah, saya mencoba menjawab beberapa respons yang tadi disampaikan. Soal AI, rasanya kita tidak bisa bersikap hitam putih ya, Pak Damanik. Iya atau tidak. Kita tidak bisa sepenuhnya menolak kemajuan teknologi AI bersama dengan hal-hal yang mengiringinya. Nah, tetapi bagaimana kita bisa merespons ini secara tepat untuk kebutuhan pelayanan gereja, ini yang perlu dibangun. Ada hal-hal yang perlu disikapi secara tegas. Beberapa negara sekarang misalnya sudah melarang anak di bawah atau di bawah usia tertentu pegang handphone. Nah, kalau gereja bisa menawarkan solusi yang tegas seperti itu, baik-baik saja. Ya, persoalannya gereja bukan entitas tunggal yang menjadi sumber otoritas untuk melarang atau tidak melarang. Gereja bisa melakukan itu kalau budaya, aturan, kebijakan pemerintah juga sejalan. Jadi saya melihat sebetulnya bukan sikap hitam putih yang perlu kita ambil, tetapi bagaimana kita merespons kemajuan ini dengan kedalaman berpikir, tapi juga keberanian dan disiplin agar hal-hal yang merusak itu bisa dihindari. Kalau gereja sih mestinya gampang ya, dilarang main handphone gitu selama ibadah. Mestinya kan kita punya otoritas itu. Tetapi begini, sebuah kebijakan yang diambil itu, dia menjadi berwibawa ketika memang pengambil kebijakannya itu bisa dipercaya, mau didengarkan. Kalau institusi gereja belum cukup mendapat trust, lalu melarang, sementara orang yang disuruh itu melihat gereja tidak punya integritas, agak susah. Ya. Jadi saya setuju kalau kita berani bilang jangan pegang handphone atau main handphone selama ibadah. Kenapa memang? Wong cuma 1,5 jam aja Anda terganggu dengan handphone itu. Kalau ini bisa dilakukan menurut saya baik. Ada gereja yang mengambil itu dan kebijakan itu dan berhasil. Ya. Nah, nanti soal
refleksi mendalam tentang AI dan lain-lain, sesekali bisa undang Pak Binsar yang mendalami isu tentang pentingnya memakai hati dalam merespons kemajuan artificial intelligence. AI canggih dan pintar ya, tapi dia nggak punya hati. Dan disitulah sebetulnya kita sebagai gereja punya kelebihan mestinya. Selanjutnya, ada tanggapan yang sama yang mau mengatakan pentingnya pemimpin gerejawi itu tidak transaksional. Dan gereja berani meneriakan bahwa kepemimpinan gereja itu tidak boleh transaksional. Kenapa kepemimpinan yang transaksional laku? Jangan-jangan karena budaya dan fokus gereja juga bukan pada hal-hal yang substansial, pada hal-hal yang sifatnya transaksional. Maka dari itu sebetulnya kalau kita mau memahami konsep oikumene dalam tindakan, ini menjadi konsep yang penting untuk kita hidupi dalam rangka mencari kualifikasi pemimpin gereja. Mereka yang mau aktif sebagai pimpinan sinode, pimpinan klasis kalau di GKI, atau pimpinan resource, itu orang yang memang punya rekam jejak pelayanan yang baik, yang sudah berbuat, yang sudah bertindak, yang sudah punya legacy. Kalau orang seperti ini menjadi orang yang kita cari, nggak perlu kita cari-cari pimpinan dengan transaksi kan. Jangan-jangan kita dan masyarakat Indonesia memang masih nggak hidup dalam kebenaran, hidup dalam transaksi-transaksi yang membuat kita berpikir cuma jangka pendek gitu. Dapat uang buat wali kota, bupati, setelah itu kita nggak ngerti kalau mereka korupsi. Nah, di sini menurut saya nilai kebenaran yang menjadi fondasi itu sangat relevan. Ini yang saya mau bilang. Berani nggak kita menderita dalam tanda petik nggak menerima uang? Sebetulnya nggak menderita juga sih. Dikasih berapa sih? Saya nggak tahu ya kalau di sidang-sidang sinode yang pakai uang itu berapa banyak sih? Uang yang beredar juga kan bukan uang yang, ya saya nggak mengecilkan itu ya. Cuma maksud saya kenapa sih uang segitu kita terima demi kepemimpinan gereja yang mestinya punya rekam jejak yang baik gitu. Dan ini kesepakatan kita Bapak Ibu. Ini komitmen kita. Lihat saja rekam jejak orang-orang yang terlibat dan lain-lain. Dan dari situ sebetulnya kita bisa memberikan preferensi dalam mencari kehendak Tuhan untuk pemimpin yang akan kita percaya nanti. Selanjutnya, krisis solusinya bagaimana? Kalau tadi saya mengatakan akar krisis adalah antroposentrisme, sebetulnya tidak ada cara lain untuk merespon krisis selain memang pertobatan yang kita kerjakan. Dan di dalam pemahaman bersama iman Kristen, saudara-saudara di DKG PGI yang baru, ada istilah yang menarik, yaitu soal kerapuhan manusia. Jadi gereja-gereja diajak untuk menyadari, rendah hati, bahwa kita masing-masing ini punya kerapuhan. Dan bagaimana kerapuhan kita itu menjadi ruang yang luas untuk inkarnasi Kristus, menjadi kunci dari pertobatan yang perlu dilakukan oleh gereja. Jadi merespon krisis ini akarnya spiritualitas, ya direspon secara spiritual. Dan bukankah itu sebetulnya menjadi bidang kita di komunitas rohani? Apa solusinya? Kita yang menjawab bersama-sama, Bu. Dan tidak boleh bilang PGI buat apa? Karena PGI itu tidak punya tangan dan kaki selain gereja-gereja. Kami tidak mau excuse tentu saja. Untuk hal-hal yang perlu dikerjakan karena belum ada yang mengerjakan, PGI turun berpraktek melakukan itu. Misalnya Biro Keluarga dan Anak
melakukan diskusi-diskusi tentang pentingnya parenting. Mestinya ini bukan kerjaan PGI, Bu. Kalau PGI juga yang ngerjain, berapa banyak orang di PGI. Tapi karena belum ada, ini dikerjakan. Mengajak gereja-gereja yang mungkin punya potensi terlibat sama-sama. Begitu sudah jalan, nanti biarlah gereja-gereja yang melakukan. Jadi tanpa bermaksud excuse, kita tidak boleh bertanya apa yang dilakukan PGI, seakan-akan PGI ini institusi yang bisa menjawab semua, padahal kaki dan tangan PGI itu gereja-gereja. Dan kalau akar krisis ini adalah spiritualitas, seperti tafsiran saya, bukankah yang harus menjawab kita, termasuk saya secara pribadi? Saya tadi cerita, saya punya kerapuhan sebagai orang tua dan papa. Saya minta maaf kepada anak saya. Nak, papa minta maaf. Saya dengan istri saya dan anak saya yang pertama kami pergi ke hipnoterapis. Dengan resiko, aduh saya malu nih. Waktu itu saya di sinode. Ya jelek-jelek saya di sinode kok anaknya begini gitu. Tapi ya memang begitu. Kami rapuh dan kami minta Kristus hadir. Supaya kalau bicara pentingnya pemulihan, saya nggak cuma ngomong, kami pun berpulih. Ini contoh ya Bu ya. Jadi kerapuhan ini bisa kita maknai sebagai otentisitas Kristiani, sebab kita masing-masing gak ada yang sempurna di mata Allah. Dan justru karena itu kita perlu anugerah Allah di dalam Kristus dan Roh Kudusnya. Saya membayangkan kalau komunitas gereja itu menjadi komunitas yang memberi ruang pada kerapuhan dan pemulihan, kita masing-masing enak gitu ya. Nggak perlu hidup di dua dunia, seakan-akan semua baik-baik saja. Sama seperti kalau foto senyum, pura-pura bahagia gitu. Padahal sebetulnya kita nggak bahagia. Ya, jadi itu ya. Nah, soal kepemimpinan perempuan, di dalam MPH PGI sekarang, Bapak Ibu, jumlah perempuan anggota MPH PGI lebih dari 30%. Dia lebih bagus daripada 30% affirmative action. Negara-negara yang masih membutuhkan affirmative action untuk posisi perempuan. Bahwa memang tidak ketua umum atau sekum, ya. Tetapi ini pilihan gereja-gereja yang sebetulnya ya kita nggak boleh begini ya. Saya nggak setuju. Harus perempuan, harus laki-laki. Nilai feminis itu bukan jenis kelaminnya, Bu, Pak. Ada laki-laki yang kepemimpinannya dia seperti kepemimpinan feminin yang merangkul, mendengar, memahami, tidak decisif, tidak otoriter, bisa saja. Tapi ada perempuan yang sebetulnya yang nggak ngaruh, dalam arti dia tidak merepresentasikan aspirasi perempuan sebetulnya ketika memimpin. Kebetulan ini disertasi saya ya Bapak Ibu. Jadi poinnya begini, bukan soal jenis kelamin sebetulnya. Siapapun orangnya ketika memimpin, mau nggak dia memahami bahwa kepemimpinan itu bukan sekedar dominasi tapi relasi. Bukan sekedar pakai rasio tapi pakai hati misalnya. Nah yang begini-begini yang perlu kita kembangkan supaya kita tidak terjebak pada jenis kelamin yang tidak otomatis merepresentasikan bahwa perlu affirmative action terhadap perempuan iya. Ya, itu penting. Itu perlu diberi ruang. Dan makanya MPH PGI sekarang 30% lebih itu diisi perempuan. Semoga yang ke depan bisa ada yang perempuan di ketum dan sekum. Kita berharap doakan ya. Nah, lalu kekuatan GKPS apa? Nah, saya nggak bisa jawab. Tapi gini ya, rasa-rasanya GKPS itu match dengan kultur Indonesia yang cenderung mengedepankan harmoni. Dan berelasi dengan orang yang punya kecenderungan menjaga harmoni itu nyaman, enak.
Kita nggak ngerasa diserang, kita nggak ngerasa ditelanjangi, kita merasa nyaman, baik gitu ya, hangat. Menurut saya ini baik. Dan kalau saya bilang kita perlu keluar mewujudkan praksis oikumene kebangsaan, bukan pertama-tama mengubah kultur yang sebetulnya itu kultur. Kultur itu bukan benar salah Bapak Ibu. Kultur itu sesuatu yang kita hidupi karena kita anggap itu bernilai. Cara kita berpikir, berelasi, menyelesaikan persoalan itu baik. Cuma sadarkah kita bahwa kita sebetulnya tidak boleh terjebak dari kompleks of marginality? Kalau itu ada. Kompleks of marginality yang membuat kita tidak terlalu confidence untuk menjadi berkat lebih luas di luar GKPS. Karena kita cenderung inward looking dan menganggap pelayanan internal itu segala-galanya. Contoh, saya punya teman di GKPS, ada kawan yang ngajak ketemu, dia nggak bisa ketemu, padahal sudah dekat di Jakarta. Kenapa? Aduh, nggak ada waktu saya katanya. Pelayanan itu luar biasa banyaknya. Iya Pak, makasih Pak. Pak Binsar mengingatkan waktunya, pesawat sudah harus, ya. Saya sudah tunda besok pagi Pak, karena udah nggak mungkin kekejar ya. Nggak tahu dapat apa nggak tiketnya. Ya. Nah jadi sebetulnya kulturnya nggak perlu diganti Bapak Ibu. Dan ada banyak hal baik dalam nilai-nilai GKPS. Saya pernah mendengar ya, kalau dikomparasi dalam kultur Jawa, ada Jawa Timur yang apa adanya, lalu yang kedua itu Jawa Barat, yang ketiga baru Jawa Tengah. Nah kalau di Batak katanya, mohon dikoreksi kalau saya salah, Toba, Karo, dan Jawa Tengahnya ini GKPS, betul ya? Betul apa enggak gitu? Betul. Ya kalau demikian kultur kita nggak apa-apa, tapi jadilah GKPS yang terbaik. Ngomong-ngomong, presiden kita itu Jawa semua itu. Ya bukan nggak bisa jadi pemimpin kan, tapi bagaimana? Kenapa? Iya. Bagaimana jadi GKPS yang terbaik dalam artian kita tidak dikuasai kompleks of marginality. Karena pengalaman-pengalaman kita ada di marginal position gitu kira-kira. Lalu kita nggak cukup confidence, nggak artikulasi dan lain-lain. Padahal enggak, karena sebetulnya orang GKPS menurut saya pintar-pintar, kritis-kritis. Cuma mungkin ada kecenderungan nggak enak gitu ya. Nah terakhir, kalau ternyata nilai kebenaran itu malah menghambat. Saya nggak tahu kalau ada rumusan seterusnya tuh. Habonaron dabona, terus Habonaron dobona, terus seterusnya. Artinya iya. Tapi saya memaknai begini Bapak Ibu. Tadi yang saya bilang, budaya ini perlu kita dialogkan dengan kebenaran yang memerdekakan yang Kristus bilang. Supaya dia tidak menjadi kebenaran yang malah membelenggu kita melakukan apa yang benar. Nah kalau begitu tafsiran kebenaran sebagai fondasi, itu yang harus diinterpretasikan dalam dialog dengan kebenaran Kristus yang memerdekakan. Paradoks diperbudak Kristus dengan diperbudak yang bukan Kristus, letaknya di situ. Kalau kita diperbudak Kristus, kita merdeka. Nggak akan dibeli diri kita dengan uang berapapun harganya. Tapi kalau kita diperbudak di luar Kristus, ya kita nggak pernah merdeka. Kalau orang diperbudak uang, terus-menerus diperbudak uang, triliunan pun uang yang dia punya, dia nggak ada puasnya. Nah dalam konteks itulah tadi dalam tulisan saya mengatakan bagaimana fondasi kebenaran sebagai fondasi perlu dilihat
dalam interpretasi atau dialog dengan Injil, kebenaran yang memerdekakan. Bagaimana saya hanya mau mencari kebenaran Kristus. Kalau saya takut ngomong kebenaran, saya nggak takut. Sebab di dalam kasih tidak ada ketakutan misalnya. Nah, saya mau cerita boleh ya. Saya ini orang Tionghoa, dan Tionghoa yang mengidap inferiority kompleks yang akut. Saya besar di daerah Tanjung Priuk di Jakarta. Itu segala jenis kejahatan ada di sana. Nilai manusia kadang-kadang lebih murah daripada nilai narkoba. Sebab hampir setiap minggu ada tawuran dan ada orang yang mati karena narkoba. Saya tinggal di sana sebagai orang Cina, miskin, pendek, Kristen. Berkali-kali saya dibully, bukan hanya verbal tapi fisik. Dan itu membuat saya, saudara percaya gak, saya jadi orang yang sangat minder. Bahkan ngomong 4 mata saja saya gemeteran. Benar-benar gemeteran. Itu agak lama, sampai teman saya kayak Pendeta Dendi, Pendeta Maruli mungkin juga tahu ya. Mungkin tahu apa enggak saya enggak tahu, tapi berat saya untuk ngobrol di depan publik aja itu susah sekali. Nah, itu agak berubah ketika saya menyadari secara spiritual saya berharga. Dan karena saya berharga, mestinya saya nggak perlu diperbudak ketakutan-ketakutan, ditolak orang, nggak diterima orang, cari konformitas, kompromi, nggak perlu. Saya sudah diterima Yesus. Dan itu sebabnya saya kadang-kadang juga takut ngomong sebagai ini menjawab, PGI ngapain soal intoleransi? Kita buat video yang cukup tegas, lugas. Tidak boleh ada pelarangan hak beribadah, apapun dasarnya. Dan perlu dihukum, apapun alasannya. Hukum harus ditegakkan. Waktu ngomong begitu nggak mudah bagi saya. Apalagi Bung Jeki bilang pernah lagi revisi undang-undang TNI. Saya yang harus ngobrol, Pak Jeki nggak ada. Saya ngobrol tegas. Lalu dia bilang, oh bro, harus pakai rompi anti peluru bro, hati-hati sekarang, kata dia. Dalam ketakutan saya mencoba mengatakan apa yang menurut saya benar. Itu kebenaran. Gak gampang. Ada beberapa teman, kayaknya Sekum PGI atau ketum kemana-mana perlu ada teman katanya. Sendirian kemana-mana ini gak boleh juga. Yang saya mau bilang begini Bapak Ibu, itu kebenaran. Nah kalau kebenaran menurut interpretasi kultural tadi membatasi kita, mestinya gak boleh dong. Kalau kita mau berbuat baik, takut salah ya bukan berbuat baik namanya. Memperjuangkan kebenaran, kita belum benar, ya berbuat benar supaya kita benar gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang saya katakan, perlunya kita mendialogkan nilai budaya dengan nilai Injil supaya ya tidak subjektif dan malah membelenggu kita pada kompleks of marginality yang membelenggu kita. Sekali lagi kalau saya tadi mengatakan itu bukan mengatakan kultur itu buruk dan itu tidak bisa kita ubah, bukan. Dalam cultural studies, saudara-saudara, ada 2 perspektif atau teori yang melihat budaya itu sebagai root, akar, dan rute. Kalau perspektif pertama menganggap budaya itu sebagai akar, sekali Simalungun, selama-lamanya Simalungun dengan identifikasi A, B, C, D, E yang kaku, terkerangkeng. Kamu gak bisa kemana-mana, Simalungun seperti itu root. Tapi root melihat Simalungun itu sebagai sesuatu yang dinamis, kontekstual, cair, dan terus ongoing. Itu rute. Nah tadi Pak Bungaran bilang tuh, orang-orang seumur Pak Bungaran, Ruth, Simalungun begini, aku rindu. Anak-anakku sudah tidak. Rute. Nah menurut saya, fungsi sidang ini di sini, arah mana yang mau kita ambil, fokus mana yang mau kita arahkan, disinilah kita berteologi, doing teologi dengan nilai-nilai kultural tadi.
dengan apa yang nanti didiskusikan, disampaikan dalam materi-materi, dan di situ kita mencari kehendak Tuhan agar rute pelayanan GKPS 5 tahun ke depan menjadi GKPS yang menghidupi praksis oikumene kebangsaan misalnya. Kira-kira demikian, Pak. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Pak Darwin Darmawan. Terima kasih ya Pak Pendeta Sekum PGI. Ada satu titipan pertanyaan, tapi nanti saya kira di ruang belakang Pak Sekum PGI bisa berdiskusi dengan Bapak Situa Ramalson Purba dari Riau, Pelalawan Riau, sebab gereja mereka sedang berhadapan dengan masalah PKH. Ya, jadi nanti mungkin Pak Situa Ramalson Purba bisa menghubungi Pak Sekum nanti untuk berdialog secara langsung. Demikian Bapak Ibu. Ya, silakan. Ya, tambahan sedikit kekuatan ya. Saya dapat masukan juga bagaimana komunalitas, sense of belonging, sense of togetherness itu kekuatan loh. Itu persekutuan yang berharga yang tidak semua gereja punya. Nah, kalau ini dioptimalisasi buat menolong GKPS menjadi GKPS yang menghidupi praksis oikumene kebangsaan, GKPS akan keren, semakin keren. Terima kasih. Terima kasih. Mengutip kalimat terakhir dari paper Bapak ini, beliau menyebutkan demikian. Hanya ketika GKPS bersedia mengakui dan menghidupi kebenarannya sebagai dasar eklesiologinya, GKPS bisa mewujudkan oikumene kebangsaan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terpujilah Tuhan, kami serahkan sesi berikutnya ke panitia. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, mengikuti jadwal yang sudah ada, kita akan makan malam, maka kami serahkan ke panitia, Pendeta Putri untuk memandu acara kita. Silakan Bu. Sebelum makan malam, apakah ada ya, kami mengundang pimpinan Sinode untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Darmawan. Silakan Pak. Kami undang kembali Pak Sekum PGI untuk naik ke atas, Pak. Ya. Horas mabata kenupan, nadop lohean, sabar tokinari. Pada kesempatan ini, Bapak Pendeta Darwin Darmawan, kami atas nama peserta sidang Sinode Bolon yang berjumlah 501 yang seharusnya hadir, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta selaku Sekum PGI yang sudah memancing kami untuk melihat lebih jauh lagi, tidak hanya puas dengan diri sendiri, dan tentu ini menjadi kekuatan juga bagi kami dalam mengikuti persidangan ini, dan juga karena kita akan menyusun Renstra untuk 5 tahun ke depan, tentu ini bagian dari bahan pertimbangan bagi peserta untuk memutuskan apa yang akan kami lakukan secara bersama-sama. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesediaan waktu datang ke Pematang Siantar di tengah-tengah waktu yang sangat sibuk, dan besok pagi akan menghadapi ujian disertasi. Saya pikir ini juga tantangan, tapi kami percaya Tuhan akan menolong Pak Pendeta, dan beberapa jam kemudian setelah itu kami juga menunggu kabar tentang hasil ujian itu, dan kita percaya, kita optimis hasilnya akan lebih baik. Ya, dan doa kami Pak Pendeta bisa terus melanjutkan tugas pelayanan yang tidak hanya di GKI tetapi sudah di PGI. Tentu ini mempunyai tantangan yang besar juga,
Dan karena kita adalah sesama PGI, ya tentu komunikasi kita ke depan tentu akan sangat kami harapkan untuk kemajuan gereja-gereja yang ada di Indonesia. Sampaikan salam kepada Pendeta Jeki selaku Ketua Umum dan kawan-kawan yang ada di Salemba 10. Kiranya Tuhan memberkati. Mungkin kami tidak bisa mengantar ke bandara, tapi akan ada yang mengantar ke bandara. Dan sebagai ucapan terima kasih, tak seberapa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Diterimalah dengan sukacita Pak Panitia yang akan menyampaikan kepada Pak Pendeta Darwin. Ya, mari kita tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Pendeta Darwin. Baik Bapak Ibu, kita akan istirahat untuk makan malam. Ya, setelah makan kita akan masuk ke acara paripurna pertama, mamilang naroh, penetapan majelis ketua, penyerahan palu sidang kepada majelis ketua, dan pengesahan jadwal tata tertib sidang Sinode Bolon. Halaniai istirahat makan malam melebihi hita, janah ipangin dohanami, Inang Pendeta Yusni Herlina untuk membawa doa makan.